Hai, apa kabar? Wah, yang jawab kok dikit doang, padahal rame nih hari ini. Coba nih kakak mau tanya sekali lagi. Apa kabar semuanya? Itu dia baru semangat yang dinanti. Oke, kita sapa juga nih adik-adik di rumah ya. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar nih? Pastinya kabarnya baik dan juga luar biasa. Ditunggu untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Keris Kids lainnya ya. Oke, nah hari ini kayaknya yang pada liburan udah pada balik semua. Bener gak nih? Udah kelar semua ya liburannya ya? Udah pada masuk sekolah lagi belum? Sudah seneng apa sedih masuk sekolah lagi? Wah, ada yang seneng, ada yang sedih, nggak apa-apa. Namanya juga kehidupan. Oke, nah berarti sekarang udah masuk bulan apa nih? April, oke. Nah, kalau bulan baru berarti dapat buku baru. Udah pada dapat belum buku baru semuanya tadi? Udah. Kalau misalnya ada yang belum, bisa langsung datang ke meja belakang yang akan dihuni oleh kakak. Oke? Nah, oke, buat ambil buku baru yang edisi bulan April. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya udah dapet, disimpan baik-baik dan pas dibawa pulang dicek lagi. Bener gak punya nama kalian yang ada dibawa pulang? Iya, duduk lagi. Gak perlu sampai maju ya. Oke. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, siapa di sini yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Keris Kids? Ada nggak dari adik-adik di sini yang baru pertama kali? Ada? Halo. Oke, ada di sebelah sana. Oke. Hai, shalom. Selamat datang dan selamat bergabung di Keris Kids. Oke, nah kalau misalnya banyakan nih berarti yang jemaat-jemaat setia Keris Kids nih, berarti udah tahu nih. Kakak sekarang coba mau tanya, kalau misalnya berada di ruang ibadah, adik-adik duduknya di mana? Kotak. Berdirinya di mana? Kotak. Menghadap kemana? Depan. Berarti kalau misalnya ada kakaknya yang ngomong di depan, adik-adiknya harus ngapain? Mendengarkan. Sambil ngobrol nggak? Enggak. Sambil main-main sama temennya? Sambil? Yakin nih sambil nih? Enggak, oke. Berarti kalau lihat temennya di kiri kanannya ada yang masih main-main pas kakaknya lagi ngomong, diapain tuh? Ditegur, nggak usah ditegur, diingetin aja, bukan ditegur ya. Diingetin bahwa kakaknya lagi bicara di depan. Bisa ya? Bisa nggak? Enggak, bisa nggak? Oke, nah yang kedua, gadget dan permainan ditaruh di mana? Perjamuan kudus ditaruh di mana? Kotak. Di mana? Kantong atau tas, betul. Kalau perjamuan kudus dikeluarinnya pas kapan? Pas perjamuan. Kalau permainan atau gadget? Pas selesai apa nih? Pas selesai activity. Karena selesai ibadah masih ada kerjain activity. Kalau activity-nya udah selesai baru boleh main. Oke. Nah, kalau misalnya mau main sama temennya, mainnya di mana? Di mana? Luar kotak, salah. Dalam kotak. Oke, berarti boleh main-main, boleh lari-lariannya di mana? Di dalam kotak. Oke. Nah, boleh main-mainnya juga setelah selesai activity-nya, betul. Oke. Nah, berarti kalau misalnya lagi main nih, boleh nggak sampai naik ke atas ini? Tidak boleh. Boleh nggak lari-larian di belakang sana? Tidak boleh, karena kotaknya kalian ada di
Iya, betul, pintar ya. Oke, yuk sekarang kita sama-sama bangkit berdiri. Tas dan minumannya boleh ditaruh dulu di depannya atau kiri kanannya. Buku aktivitasnya juga boleh ditaruh di depan dan kiri kanannya ya. Oke. Tadi berdirinya menghadap kemana? Ke depan. Coba sekarang dicek teman-temannya udah ngadep depan semua belum nih? Belum. Kalau belum, apakah bisa diingatin? Bisa. Oke. Yuk, sekarang coba give me one clap. Give me two claps. Give me three claps. Give me four awesome clap. Awesome, yes. Sudah siap belum buat mulai ibadah? Udah, sebelum mulai ibadah biasa kita ngapain ya? Apa? Oke, berarti bisa nyanyinya harus sesemangat itu, bisa nggak? Wah, belum semua nih yang bisa semangat nih. Bisa nggak semangatnya kayak gini? Oke, let's go dengan lagunya. Yeay! Coba kakak mau dengar lagi Charis Kids. Kurang kencang sekali lagi Charis Kids. Yeay, siapa yang siap memuji nama Tuhan? Yuk tepuk tangannya yuk bareng-bareng yuk.
semangat gak memuji Tuhan Yesus? Coba yang masih semangat teriak haleluya. Kurang kencang sekali lagi haleluya. Yeay. Tas kiri kanan dong bilang ayo semangat puji Tuhan. Tas kiri kanannya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk. Nyanyi yang kencang ya, kita nyanyi bareng-bareng. Begitu besar kasih Kau tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diri-Mu, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Yuk kita lompat bareng-bareng. Betapa dalamnya, betapa lebarnya, kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti-Kau, Yesus Tuhanku. Yeay. Kita tepuk tangan dulu bareng-bareng. Begitu besar kasih Kau tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diri-Mu, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Yuk bareng-bareng. Betapa dalamnya, betapa lebarnya, kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti-Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya. Yuk lebih kencang lagi yuk. Kasih setia siapa? Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti-Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya, kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti-Kau, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Yeay. Siapa yang mau nyanyi buat Tuhan? Siapa yang masih semangat nyanyi? Yuk sebelum kita lanjut nyanyi, coba lihat kakinya udah masih di dalam kotak nggak? Kasih tahu temannya, coba lihat kaki temannya di dalam kotak nggak? Kalau nggak di dalam kotak, suruh masukin dalam kotak dulu. Berdirinya dalam kotak yang rapi. Udah?
Yuk sebelum dengar firman Tuhan kita berdoa dulu yuk bareng-bareng. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini aku bisa datang ke Keriskin. Sebentar lagi aku mau mendengarkan firman-Mu. Berkati supaya aku bisa mengerti tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeay. Yuk, kita mau nyembah Tuhan yuk. Jangan ngobrol dulu. Kita fokus buat nyanyi buat Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
hari ini mau perjamuan kudus. Untuk adik-adik yang di rumah dipersiapkan elemennya, crackers dan ininya ya, sirup ya. Yuk, siapa yang belum terima? Minta di depan. Cepat ke situ, ke depan. Ayo. Kakak, tolong ngambilin perjamuan kudusnya, Kak. Ayo yang belum dapat perjamuan kudus, ke depan ambil. Yang lain gak berisik ya, yang lain gak berisik. Yuk, udah? Kalau udah kembali lagi ke tempatnya. Yuk, bangun semuanya, nggak ada yang duduk, nggak ada yang jongkok, bangun. Udah? Yuk, kita angkat rotinya. Itu yang di belakang. Stop. Yang gede-gede. Ayo angkat rotinya. Stop, stop. Mulutnya stop. Ayo. Sama-sama ya, kita doain ya. Terima kasih Bapa untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Inilah tubuh Kristus yang terpecah-pecah, tertombak di atas kayu salib bagi kami. Sehingga kami memperoleh tubuh yang sehat, kuat, cerdas, dan berhikmat. Terima kasih Bapa di surga. Inilah tubuh Kristus. Ayo kita makan sama-sama. Udah? Hah? Udah? Yuk. Ayo bangun. Nggak ada yang duduk, Dedek. Ayo bangun semua. Yuk bangun. Bangun sayang. Yuk. Udah stop, stop mulutnya. Yuk. Kita angkat anggurnya. Sama-sama kita doain ya. Terima kasih Bapa atas pengorbananmu di atas kayu salib. Inilah darah Kristus yang tercurah bagi kami di atas kayu salib. Darah-Mu Bapa menghapus dan mengampuni semua dosa dan pelanggaran kami. Sehingga kami memperoleh tubuh yang sehat, kami diampuni, kami dilayakkan, kami dibenarkan untuk menerima semua warisan orang benar dan orang-orang kudus. Terima kasih Bapa di surga, inilah darah Kristus. Ayo kita minum. Masih ingat gak kemarin kita bahas tentang apa? Hah? Masih ingat gak? Gak ada yang dengerin ya minggu lalu ya? Hah? Kebun anggur, pintar, itu bicara tentang apa? Kasih karunia. Kasih karunia itu apa sih? Siapa yang tahu? Gak ada yang duduknya madep temen ya, ke depan semua duduknya. Ayo. Lihat, kasih karunia apa? Siapa yang tahu? Yuk Kak, kita lihat slide-nya. Baca sama-sama ya, yang kenceng. 1, 2, 3. Kasih karunia adalah segala sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi kita dilayakkan untuk menerima.
Karena Tuhan Yesus sudah membenarkan kita. Sehingga kita bisa menerima semua berkat dan janji-janji Tuhan. Nah, dalam bahasa yang gampang, kasih karunia itu apa? Contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian main iPad di rumah. Nggak ada yang main ya, dengerin. Kalian main iPad di rumah. Mami papi kerja di kantor. Lagi main iPad, tiba-tiba iPad-nya jatuh. Prak! Kacanya pecah. iPad-nya jadi 2. Nah loh. Itu jatuhnya gimana, dari lantai berapa tuh? Itu bakalan kena marah gak sama papi mami? Pasti kena marah. Pasti kena hukum. Takut gak kalian? Takut kan? Nah, begitu udah jam 5, papi mami pulang buka pintu, kalian aduh gawat nih, pasti kena marah. Terus apa yang kalian lakukan ketika papi mami pulang? Papi mami, sorry ya iPad-nya jatuh, nih pecah belah 2. Terus kalian pikir papi mami akan, kenapa begitu? Hah? Bisa marah sampai 3 hari 3 malam. Biasa mami-mami kayak gitu ya. Enggak ya. Nah, terus tapi tiba-tiba kenapa sayang? Oh pinter, apa sayang? Mama gak marah tapi papa marah. Sama aja dong. Nah, terus ternyata papi mami ngomong begini, ya udah deh gak apa-apa, nanti kita beli lagi. Diajaklah ke toko yang tempat jual iPad. Dibeliin iPad yang model baru plus PS5. Nah, asik gak tuh? Udah dibeliin iPad baru, dikasih PS5. Siapa yang mau? Wah, banyak yang mau ya. Itu namanya kasih karunia. Mestinya kena ngomel, kena hukum, tapi malah dikasih iPad baru plus PS5. Dede Adel, stop. Nah, ini kasih karunia. Jadi segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan udah siapkan buat kita, yang sesungguhnya kita tuh gak layak terima. Kita tuh gak pantas terima, tapi Tuhan udah siapin yang terbaik buat kita. Kata Tuhan gak apa-apa kasih yang terbaik, karena Tuhan sayang sama kamu. Itu kasih karunia. Apa sayang? Oh gitu ya. Yuk kita lihat satu cerita di dalam Alkitab tentang kasih karunia. Next Kak. Lihat ke depan ya. Ini siapa? Nuh. Siapa yang tahu cerita Nuh? Ngapain sih Nuh? Bikin kapal, bikin getek, naik getek ya. Yuk kita lihat tuh cerita Nuh. Kak, next Kak. Nah nih, Nuh hidup sangat dekat dengan Allah. Dan Tuhan juga sering berbicara kepada umatnya saat itu melalui Nuh. Nuh ini bestinya Tuhan. Nuh bestinya Tuhan. Nuh sering doa, sering ngobrol sama Tuhan. Tuhan saya mau begini, saya mesti nanam apa ya Tuhan, saya mesti ngapain ya. Nah Tuhan tuh sering ngomong sama Nuh. Mesti begini. Jadi dia sering dengerin Tuhan, sering dengar suara Tuhan. Itu dia bestie sama Tuhan. Saking bestinya dia sampai tahu rencana Tuhan karena Tuhan tuh kasih tahu rencananya. Coba kita lihat, bener gak? Next Kak. Nah, Allah begitu sedih melihat bahwa bumi sudah menjadi rusak dan semua manusia jatuh ke dalam dosa. Allah berfirman akan menghapus manusia dan binatang yang ada di muka bumi. Nih, kenapa manusia zaman dulu tuh sangat jahat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena zaman dulu itu tidak ada peraturan. Kalau sekarang kan ada peraturan. Kalau mencuri nanti kena denda, nanti masuk penjara. Kalau misalnya celakain orang nanti kena penjara, kena denda. Zaman dulu nggak ada.
Jadi orang berbuat seenak-enaknya. Mau mencuri ya mencuri, mau ngapain ya ngapain, mau bohong ya bohong, mau nipu orang. Nah, jadi manusia zaman dulu tuh sangat-sangat jahat. Dan Allah melihat, ya ampun jahat bener ini orangnya semua nih ya. Ya udah, kalau gitu Tuhan punya rencana. Rencananya apa? Dia mau hancurin bumi ini. Semuanya manusianya ditenggelamin. Termasuk dengan binatang-binatangnya. Ini kenapa Dedek? Hah? Kenapa sayang? Duduk sayang, duduk. Nah, terus next Kak, lihat apa yang terjadi. Iya. Nah, siapa yang bisa baca di sini? Sini Kakak. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, kalian tahu gak kata kasih karunia itu pertama kali muncul di dalam Alkitab di ayat ini. Ini ayatnya. Kejadian 6 ayat 8. Itu kata kasih karunia pertama kali muncul di Alkitab. Nah, ini di sini disebut, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa Nuh dapat kasih karunia di mata Tuhan? Karena apa? Dekat dengan Tuhan, karena dia bestie sama Tuhan. Nah, dia dapat kasih karunia. Apa sih rencana Tuhan? Kita lihat. Next Kak. Lihat. Tuhan berfirman kepada Nuh bahwa ia akan menghapus semua makhluk yang ada di bumi. Tetapi karena Nuh mendapat kasih karunia di matanya, dia meminta Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Nah, pada waktu dia berdoa, Tuhan kasih lihat rencana Tuhan. Nih, aku mau bikin air bah. Umat manusia mau dimusnahin tuh sama binatang-binatang. Terus kata Nuh, terus nanti aku sama keluargaku gimana? Tenang Nuh, kita bestie kata Tuhan. I sayang sama you, kita bestie. Nih, you bikin ini. Ini bahtera namanya. Gede, lebih gede dari lapangan sepak bola. Nih, gede bahtera. Nah, terus apa sih ukurannya, bagaimana caranya? Tuhan kasih tahu gak? Coba next Kak. Nah, Tuhan memberikan setiap detail ukuran dan bagaimana bahtera itu harus dibuat. Jadi Tuhan ngomong gini, Nuh bikin bahtera, sayang, stop ke depan. Nih, I kasih tahu ya, you bikin panjangnya segini, lebarnya segini, tingginya segini. Lantai dasarnya bikin ruangan. Buat apa Tuhan? Nanti ada binatang-binatang masuk di situ. Terus lantai kedua bikin apa? Bikin gudang gede. Buat apa? Buat makanan binatang, buat makanan kamu juga taruh di situ. Terus lantai 3 apa? Lantai 3 bikin tempat tinggal buat kamu dan keluarga kamu. Oke, lantai 4 buat apa? Buat lihat ke depan. Udah airnya udah surut apa belum? Oh, oke. Jadi Nuh buat. Kalian tahu gak? Dulu kan gak ada gergaji listrik kan? Ya kan? Itu ngegaji pakai tangan. Siapa yang tahu Nuh buat ini, bahtera ini berapa lama? 1 jam? 10 jam? Setahun? Bukan. Dengerin nih berapa lama nih. Berapa lama. Waktu nih lamanya kira-kira kayak gini. Kamu lahir belum jadi. Kamu sekolah TK belum jadi. Sekolah SD belum jadi. Sekolah SMP belum jadi. Sekolah SMA belum jadi. Lulus kuliah juga belum jadi. Lama gak? Kalau kalian Google ya, itu lamanya 75 tahun. Lama gak? Lama kan? Potong, tek, 75 tahun. Pada waktu itu orang zaman dulu nggak tahu air bah itu kayak apa. Mereka mungkin belum pernah tahu
hujan gede tuh kayak apa, air bah kayak apa. Jadi mereka begitu jalan, lihat Nuh, ih ngapain ini orang bikin apa nih? Dia liatin, itu apaan? Itu bahtera. Orang pada bingung, ngapain bikin bahtera? Nanti binatang pada masuk di dalamnya situ supaya selamat. Orang akan berpikir, ih kayaknya nggak beres ya otaknya ya. Kayaknya ada yang sakit nih otaknya nih si Nuh nih. Diketawain si Nuh. Setiap hari orang lewat lihat bahtera ketawain si Nuh. Nggak beres nih jalan. Besok gitu lewat diketawain lagi. 75 tahun berpuluh-puluh tahun kayak begitu. Tapi si Nuh tetap setia. Dia tetap percaya janji Tuhan, dia buat bahtera. Akhirnya gimana? Yuk next Kak. Nah hari H-nya tiba. Lihat. Tuhan berkata bahwa ia akan mengadakan perjanjian dengan Nuh dan meminta Nuh bersama istri, juga 3 anaknya, istri dari anak-anaknya juga masuk ke dalam bahtera. Lihat, hari H tiba, waktunya Tuhan mau kirim hujan dan air bah. Dia bilang gini, Nuh ayo kamu sama istri dan 3 anakmu, Nuh punya 3 anak, Sam, Ham, dan Yafet. Masuk ke dalam bahtera itu sama anak-anakmu, sama istrinya juga. Masuk, masuklah mereka, masuk. Terus apa yang terjadi? Coba kita lihat abis mereka masuk ngapain. Next Kak. Nah nih Tuhan juga meminta Nuh membawa sepasang dari setiap hewan untuk ikut masuk ke bahtera. Karena ia akan mendatangkan air bah yang akan meliputi seluruh bumi. Jadi masing-masing binatang, itu yang di belakang stop. Masing-masing binatang masuk tuh. Sepasang-sepasang, laki perempuan, betina jantan, masuk sendiri ke dalam. Nggak ada yang suruh tapi mereka bisa masuk sendiri. Emangnya Nuh nggak ada kerjaan nangkepin gorila, bawa, nangkepin jerapah, bawa lagi. Emang nggak ada kerjaan? Ada kerjaannya banyak, bikin bahtera. Nih, tapi binatang-binatang bisa masuk sendiri. Tuh, ada gorila, ada King Kong. Ada lagunya apa? Apa? King Kong badannya besar. Nah nih King Kong badannya besar. Masuk dia, King Kong badannya besar. Nah, masuk ke dalam bahtera. Ya, nih masuk sepasang-sepasang. Ada King Kong, ada zebra, burung unta, bear, ada kanguru. Waduh, ada kanguru. Dari Australia loncat-loncat dia. Nah, terus ada elephant. Masuk udah. Apa sayang? Oh iya, gajah belalai panjang itu ya. Nah, terus udah masuk gimana? Yuk next Kak. Nah, setelah mereka masuk, tutup pintu dan datanglah air bah yang airnya terus bertambah setiap hari dan bahtera Nuh terapung selama 150 hari. Setelah ditutup, hujan gede. Dari bawah mata air keluar air. Terus dari segini, terus sampai segunung. Nah, bisa gak kamu bertahan kalau air udah segunung? Nah, lihat tuh orang tuh pada gelantungan di kayu. Gak bisa berenang, dia gak bisa kemana-mana. Akhirnya mereka tenggelam. Tinggal si Nuh dan keluarganya serta apa? Binatang-binatang. Yuk Kak, next Kak. Berapa hari? 150 hari lamanya itu airnya. Nah terus Kak, next. Setelah itu Allah menutup mata air dan menghentikan hujan sehingga airnya semakin surut. Bahtera Nuh pun kandas di pegunungan Ararat. Stop. Setelah 150 hari Tuhan stopin semua hujan, mata airnya stop, nggak keluarin air lagi. Lama-lama airnya surut. Bahtera Nuh
akhirnya kandas ke gunungan Ararat. Kalau kalian lihat di peta pegunungan Ararat itu adanya di Armenia, dekat Turki. Nah itu sekarang tuh pegunungan Ararat. Nyampe dia di situ. Apa sayang? Kalau banjir pendek, tapi kalau banjirnya segunung gimana kamu berenang? Nah, akhirnya udah nyampe di pegunungan Ararat terus ngapain? Coba kita lihat next, Kak. Nah, lihat. Begitu dia stop, si Nuh keluarin burung gagak. Ini gambarnya salah, merpati, mestinya burung gagak. Nah, dia keluarin burung gagak. Dia keluarin pagi-pagi, lempar, terus ditungguin. Malamnya burung gagaknya balik lagi. Pak. Oh itu bebek. Nah, nyampe di Batra. Oh, berarti airnya belum kering. Ini kenapa ya yang di tengah ya? Matanya ke depan. Badannya ke depan. Ayo Dedek, nggak boleh ke belakang. Badannya ke depan. Nah, dia lihat burungnya balik lagi ke Batra. Berarti belum ada tempat buat dia hinggap. Belum ada tempat buat dia duduk. Berarti masih banyak air. Nah, berapa hari lagi dia lepas burung lagi. Coba kita lihat. Next, Kak. Nuh melepas lagi seekor burung merpati untuk melihat apakah air sudah semakin berkurang. Tetapi burung merpati itu juga kembali karena belum ada tumpuan untuk hinggap. Nah, jadi berapa hari kemudian, minggu depannya dilepasin lagi merpati pagi-pagi. Terus ditungguin. Sore-sore dilihat merpatinya balik lagi. Pak. Oh, berarti belum ada tempat nih buat dia berdiam nih. Aduh, banyak air berarti masih. Oke, next Kak. Ketiga kalinya, ini udah ketiga kali nih. Nuh melepaskan seekor burung merpati lagi. Kali ini burungnya pulang bawa sehelai daun zaitun. Pada waktu ketiga kali dia lepasin pagi-pagi. Burung merpatinya terbang. Udah gitu dia liatin mana ya. Oh sore-sore dia nongol burung merpatinya. Nongol. Bawa apa? Sehelai daun zaitun. Itu tandanya apa? Udah surut. Ada pohon. Ada tempat buat berlindung. Nah, dia tunggu lagi 1 minggu nih. Coba next Kak. Nah, 7 hari kemudian minggu depannya Nuh kembali melepaskan seekor burung merpati. Dan burung merpati itu enggak pulang lagi ke Bahtera. Berarti Nuh tahu kalau air udah kering. Pagi-pagi dilepasin lagi minggu depan burung merpati. Dia terbang. Sorenya ditungguin. Enggak datang loh, sampai malam. Besoknya ditungguin, enggak datang juga. Berarti dia sudah ada tempat buat injek bumi atau tempat berteduh. Berarti udah kering. Nah setelah kering ngapain Nuh? Coba lihat. Kak, next. Allah berfirman kepada Nuh untuk keluar dari Bahtera beserta dengan keluarganya. Dan dengan semua hewan yang ia bawa naik ke Bahtera. Lalu Nuh memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Nah, setelah itu Allah ngomong sama Nuh. Nuh, ayo bawa semua hewan-hewan itu keluar dari Bahtera. Terus kamu juga keluar dari Bahtera. Dibukalah pintu, mereka keluar. Si King Kong keluar, si gajah keluar, si kanguru keluar. Siapa lagi? Zebra keluar, monyet keluar, penguin keluar, anjing, nah ya betul. Nah, semua keluar. Udah dikeluarin, terus ngapain si Nuh? Si Nuh bikin persembahan buat Tuhan. Dia bakar persembahan buat Tuhan, potong hewan, kasih persembahan buat Tuhan. Terus apa yang Tuhan katakan
Tuhan setelah menerima persembahan itu. Bel. Oke, next Kak. Lihat, Tuhan begitu mengasihi manusia, dia berjanji untuk tidak menghukum bumi lagi dan tidak akan membiarkan air bah untuk menghukum manusia. Lihat, begitu Tuhan terima persembahannya, Tuhan bilang begini, Nuh, saya akan bikin perjanjian dengan kalian, dengan manusia. Aku tidak akan menghancurkan bumi lagi dengan air bah. Ayo kita janji, Nuh, bikin perjanjian. Nih ya, tandanya apa? Tuhan bikin perjanjian. Langsung Tuhan bikin, apa itu? Pelangi. Srrrt, jadi pelangi. Kata Tuhan, kalau kalian baca di Kejadian 9, iya jadi pelangi. Di Kejadian 9 Tuhan bilang, ketika aku melihat pelangi, aku akan ingat perjanjianku kepada manusia. Jadi kalau kalian lihat pelangi sehabis hujan, kalian harus tahu itu perjanjian Tuhan pada kita untuk tidak memusnahkan manusia melalui air bah. Oke, next Kak. Nah, pada setelah air bah sudah selesai, bumi pun menjadi ciptaan yang baru. Nah, jadi ciptaan yang baru. Tumbuhan mulai lagi ada kehidupan. Tetapi apa? Manusia tetap jatuh ke dalam dosa. Manusia tetap jahat, berbuat jahat. Tuhan sedih gak? Sedih gak Tuhan? Sedih lah lihat manusia jatuh dalam dosa. Terus bagaimana caranya Tuhan mau supaya manusia bisa deket-deket sama dia? Yuk next Kak, kita lihat. Semuanya itu berubah ketika juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia membawa keselamatan bagi kita semua. Nah, karena manusia tetap ada di dalam dosa, fokus ke depan, stop. Karena manusia tetap ada dalam dosa, lalu Tuhan berpikir, kan Tuhan sayang sama manusia kan? Dia akhirnya pikir, ini harus anaknya yang datang ke dunia buat menghapus semua dosa manusia. Terus apa tugas Tuhan Yesus sebenarnya datang ke dalam dunia? Siapa sih yang tahu? Apa tugas Tuhan Yesus datang ke dunia? Menebus semua dosa. Kita lihat ayatnya, Kak. Oke, Kak, sini Kak. Theo, ayo baca Theo. Theo. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oke, thank you Theo. Nah, ini Tuhan Yesus tugasnya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia memang buat mati. Memang buat disalib. Supaya apa? Supaya kita memperoleh keselamatan. Lihat nih, sekarang saya tanya. Tuhan Yesus waktu disalib, itu kan dipecutin. Disiksa, badannya sobek-sobek. Dikasih mahkota duri, palanya sampai sobek, ngucurin darah-darah. Nah, dia itu mengangkat semua yang buruk. Yeskiel. Stop. Dia mengangkat semua yang buruk. Sakit, penyakit, kesedihan, kegagalan. Semua diangkat, masukin ke dalam badan dia. Kalau semua yang buruk sudah diangkat, tinggal apa? Yang apa? Tinggal yang bagus. Kalau semua yang terjelek, yang buruk udah diangkat, masukin ke dalam badan Tuhan Yesus, tinggal semua yang baik. Nah, semua yang baik ini adalah kepunyaan kita, milik kita yang Tuhan Yesus mau kasih ke kita. Itu disebut kasih karunia. Yuk kita lihat terakhir. Kak, sama seperti Nuh diselamatkan karena mendapat kasih karunia di mata Tuhan, begitu juga dengan kita saat ini diselamatkan oleh karena kasih karunia. Kita menerima pembenaran dengan cuma-cuma karena penebusan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Stop.
Ya, stop. Stop semua. Jangan begitu. Stop. Jadi, lihat nih, nanti Ai ada pertanyaan ya. Ai mau tahu kalian dengar apa enggak. Lihat. Kasih karunia itu tidak diberikan Tuhan karena kita hebat, kita kuat, kita cerdas, kita ganteng. Enggak. Kasih karunia tidak diberikan Tuhan bukan karena itu. Tidak. Kasih karunia diberikan Tuhan karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan berbelas kasihan sama kita. Maka Tuhan kasih karunia buat kamu. Sesungguhnya kalian semua dan Miss gak layak terima kasih karunia. Tetapi karena Tuhan sayang sama kalian, Tuhan sayang sama Miss, makanya Tuhan kasih karunia. Ngerti? Ngerti ya? Jadi kasih karunia adalah segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita padahal kita nggak layak. Itu kasih karunia. Oke, sekarang pertanyaannya. Kasih karunia diberikan buat kita karena apa? Apa kakak? Karena Tuhan sayang sama kita. Makanya kasih karunia diberikan. Kasih karunia itu apa? Siapa yang tahu? Ayo, dengar gak tadi? Apa kakak? Ayo sini. Nih, ini namanya baru dengerin. Kasih karunia adalah? Kasarannya adalah sesuatu yang seharusnya tuh kita tidak dapatkan tapi tetap dikasih gitu sama Tuhan karena Tuhan tuh sayang sama kita. Nah, itu. Ya, dengerin sekali lagi. Kasih karunia adalah segala sesuatu yang baik yang Tuhan berikan buat kita yang sebenarnya kita nggak pantas dikasih itu. Tapi Tuhan kasih buat kita. Oke? Ngerti? Ya, oke. Yuk, sama-sama yuk. Udah selesai nih. Kita mau activity gak? Udah. Yuk, kita sama-sama ngomong. Yang kencang. Itu di belakang. Yuk, sama-sama yang kencang ngomong. Saya hebat. Saya kuat. Saya cerdas. Saya indah. Saya anak yang paling disayang Tuhan Yesus. Saya berkenan di hadapan Bapa di surga. Oke, yuk kita mau doa. Lipat tangannya. Lipat tangannya semua. Lipat tangan, mau doa. Matanya tutup ya. Yuk kita doa sama-sama. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah ditabur di hati anak-anak-Mu ini. Biarlah firman-Mu itu jatuh di tanah hati yang subur, berakar dan berbuah di dalam-Mu. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang penuh dengan belas kasihan. Anak-anak yang penuh dengan hikmat oleh karena-Mu ya Bapa. Biarlah Bapa mereka dapat menjadi berkat dan kesukaan bagi orang-orang sekitarnya. Berkati setiap langkah mereka, jaga mereka, biar malaikat pelindung menyertai setiap perjalanan hidup mereka. Dan biarlah apa yang mereka sentuh, mereka kerjakan, Bapa jadikan berhasil di dalam nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. God bless.